Sungguh sedap si buah mangga. Dimakan dengan si lemang bulu. Salam kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Bayu. Saya Nur Hasanah Simanjuntak. Saya Lutfi Habib. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Jiwa Wirausaha. Untuk memenuhi tugas kelompok, mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Yurmaini SE MA MH. Berikut saksikan. Halo everyone, kami dari kelompok 3 yang diketuai oleh diri saya sendiri, yaitu Krisna Bayu, yang beranggotakan Nur Hasanah Simanjuntak dan saudari Lutfi Habib. Pembahasan kami yaitu tentang materi jiwa kewirausahaan. Adapun tujuan dari pembelajarannya yaitu membahas tentang konsep wirausaha, sejarah kewirausahaan, pengertian yang berkaitan dengan warna otak manusia, dan juga bagaimana cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Baik, selamat menyaksikan. Wirausaha itu tidak harus jualan loh. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video berikut. Konsep kewirausahaan. Asal mula kewirausahaan dapat dijabarkan sebagai berikut. Wirausaha secara historis sudah diperkenalkan ya oleh Richard Kessler pada tahun 1755. Di luar negeri sendiri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16. Nah, sedangkan Indonesia pula baru dikenal pada akhir abad ke-20. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak tahun 1970-an di beberapa negara seperti Eropa, USA, dan Kanada. Nah, secara etimologi, kata wirausaha adalah berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia, unggul, teladan, berjujur, gagah berani, dan berwatak agung. Kata wira juga digunakan dalam kata perwira, sedangkan usaha yaitu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi secara etimologi pula, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kewirausahaan diartikan secara harfiah sebagai hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis maupun non-bisnis secara mandiri ya. Kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship yang sebenarnya berasal dari kata entrepreneur. Adapun definisi kewirausahaan menurut para ahli adalah yang pertama yaitu dari Peter F. Drucker. Menurutnya, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, menurut Arif F. Harinata, yaitu kewirausahaan adalah sosok pengambilan resiko yang perlu dilakukan untuk mengatur dan mengelola bisnis serta menerima keuntungan finansial atau peluang. Nah, setelah mengetahui tentang apa itu definisi dari kewirausahaan, sejarah kewirausahaan, dan bagaimana konsepnya, selanjutnya ini berkaitan dengan ide dari kewirausahaan. Nah, baik, ketika kita berbicara tentang ide, maka kita tidak terlepas dari sumber ide. Ya, dari mana sumber ide? Baik, pintar sekali, yaitu dari otak manusia. Nah, ide jika dapat kita definisikan merupakan rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau gagasan atau pula cita-cita. Kita garis bawahi, yaitu berupa pikiran. Nah, menurut Robert and Culver, yaitu di otak manusia terdapat ada 4 warna. Nah, warna yang pertama adalah warna kuning, yang isinya mengenai tentang tanggung jawab, kemudian terorganisasi, loyal, serta tepat waktu atau disiplin. Warna yang kedua yaitu berbicara tentang kreatif, yaitu warna biru. Kreatif, komunikasi, dan penuh kasih. Berarti kasih dan sayang.
sayang itu terletak pada warna biru pada otak manusia. Baik, warna yang ketiga yaitu adalah warna orange yang berhubungan tentang swasta, kompetensi diri, entrepreneur, dan juga dinamis. Baik, nah yang terakhir itu berbicara tentang warna hijau yang tentang mengenai logis, kemudian kompeten kita, kemampuan kita, sikap diri kita yang berkaitan dengan kewirausahaan. Baik, mungkin hadirin sekalian bertanya, kenapa ya berkaitan dengan warna otak ada di bidang kewirausahaan? Kita kan tidak berbicara tentang kesehatan. Baik, nah ketika kita berbicara tentang kewirausahaan, di dalamnya terdapat sugesti dan persepsi. Sebab itu, mengapa banyak orang yang memilih bekerja untuk menjadi seorang pekerja dibanding untuk menjadi seorang wirausaha, di mana untung dari wirausaha itu lebih menjanjikan dan lebih besar. Mengapa? Hal ini karena adanya persepsi dan juga sugesti yang memberikan rasa takut untuk memulai wirausaha. Baik, menurut Robert Budi Hartono, ialah persepsi ataupun suatu kewirausahaan itu dimulai daripada sejak awal ia memulainya. Jika memulainya dengan rasa ragu-ragu, takut, dihantui dengan bayangan nanti bakal rugi, juga nanti bakal gulung tikar dan lain sebagainya, maka usaha yang dijalaninya itu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, kita harus mempelajari tentang warna otak manusia, memanfaatkannya, dan juga ini berkaitan dengan bagaimana nanti kita mengemas konsep pada wirausahaan kita, bagaimana kita memasarkan produk kita, bagaimana kita menjual barang kita, sistem pasar kita, dan juga hal-hal yang mengenai bahkan sampai yang terkecil dalam membungkus bentuk produk kita itu juga dibahas tentang otak manusia. Intinya, kewirausahaan itu adalah memadupadankan antara ide dan juga keberanian yang ada dalam sugesti manusia. Oleh karenanya, ketika kita berbicara tentang kewirausahaan, di dalamnya meliputi 4 komponen, yaitu sikap mental kita, leadership atau kepemimpinan kita, karena bagaimanapun ketika kita sudah memulai suatu usaha, maka kita merupakan supervisor ataupun direktur utama dari usaha kita itu sendiri. Selanjutnya adalah tata laksana kita, bagaimana cara pemasaran kita, dan yang terakhir adalah keterampilan kita, bagaimana cara kita mengemas serta menyajikan barang ataupun jasa yang mungkin menjadi kewirausahaan. Setelah kita mempelajari tentang ide dan otak manusia, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita mengimplementasikannya untuk membangun jiwa kewirausahaan. Nah, selanjutnya ada 10 sikap yang harus dimiliki oleh para wirausahawan. Yang pertama yaitu memiliki dorongan. Memiliki dorongan atau motivasi itu sangat penting bagi para wirausahawan, karena dengan motivasi yang kuat atau dorongan yang kuat itu akan mempengaruhi usaha-usaha yang akan dijalankannya, yang mana perlu kita ketahui bersama, ketika ingin memulai usaha kita harus menghilangkan rasa takut atau overthinking kita terkait dengan hal-hal yang belum tentu terjadi, seperti akan adanya bangkrut, akan adanya kerugian yang besar, atau akan adanya terjadi gulung tikar dan sebagainya. Yang kedua, sikap yang harus dimiliki oleh para wirausahawan yaitu memiliki target, yang mana ketika tidak memiliki target, para wirausahawan tidak akan bisa fokus dalam mencapai kesuksesan usahanya. Sikap yang ketiga yang harus dimiliki oleh para wirausahawan yaitu percaya diri, yang mana percaya diri ini adalah keyakinan kita akan usaha kita yang kita jalankan, yang mana semua yang akan kita usahakan atau semua yang akan kita jual itu akan berhasil. Dan yang keempat yaitu sikap yang harus kita miliki passion, yang mana passion ini mendukung akan usaha yang akan kita lakukan karena sesuai dengan apa yang. Sikap yang kelima adalah inovatif, yang mana sikap inovatif ini sangat penting dimiliki oleh para wirausahawan agar bisa melakukan pembaruan pada produknya agar bisa bersaing dengan baik. Yang keenam yaitu memiliki pemikiran yang terbuka, yang mana para wirausahawan itu harus bisa menerima segala pendapat, komentar, dan kritik saran dari para konsumen, tetapi tidak menghilangkan tujuan awal dari usahanya. Yang ketujuh yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan. Dengan membuka usaha atau bisnis, kita juga menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini akan terus bertambah sesuai dengan berkembangnya bisnis kita atau usaha kita. Dan yang kedelapan yaitu memanfaatkan
teknologi. Jika kita memanfaatkan teknologi dengan baik, maka teknologi kita akan bisa membantu memecahkan solusi dalam permasalahan kita Nah, yang kesembilan yaitu berkelanjutan, yang mana ketika berbisnis atau berusaha, kita tidak hanya berpikir untung dan ruginya saja, tetapi kita juga perlu memikirkan mengenai lingkungan dan sosial dengan menerapkan sistem berkelanjutan. Nah, sikap yang terakhir yaitu tangguh atau gigih. Dalam berwirausaha, kita harus memiliki sikap ini karena sangat penting ketika kita mengalami kemunduran, kita tidak pantang menyerah. Demikianlah penyajian dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum. Dah.